Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar tentang surah At-Takasur dan mufradat surah At-Takasur. Hari ini lanjut kita belajar tentang asbabun nuzul surah At-Takasur. Surah At-Takasur di sini adalah penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta, bermegah-megahan, serta berbangga dengan jumlahnya yang banyak sebagai urusan yang telah melalaikan dari ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka mati dan belum menyiapkan bekal kebaikan untuk dirinya. Allah mengarahkan firman-Nya pada mereka dalam surah At-Takasur. Jadi intinya di sini sebab nuzulnya itu berkenaan dengan orang yang sibuk mengumpulkan harta dan bermegah-megahan terhadap kemewahan mereka tersebut, sehingga mereka tersebut tuh lupa dan lalai kepada Allah karena banyaknya harta yang mereka banggakan. Halaman 74 bisa kalian baca sendiri ya. Intinya sebelum nuzul tadi itu yang ibu ringkas tadi. Untuk halaman 74 bisa kalian baca sendiri. Lanjut kita buka di halaman 75. Untuk kandungan surah Al-Takasur di sini ada 8. Yang pertama, kalian telah disibukkan oleh anak-anak dan pendukung-pendukung kalian oleh sikap sombong kalian terhadap harta dengan menghitung-hitungnya, dan juga oleh keturunan kalian, sehingga tidak menjalankan kewajiban dan ketaatan sampai ajal kalian datang menjemput. Dan kamu tidak bertaubat atau sadar bahwa apabila kamu masuk ke dalam kubur itu, kamu tidak akan balik lagi ke dunia ini. Maka terbuang percumalah umurmu yang telah habis mengumpulkan harta, mencari pangkat, pengaruh, dan kedudukan. Yang ketiga, sungguh kalian akan mengetahui balasan kebodohan dan keteledoran kalian. Yang keempat, kemudian sesungguhnya kalian juga pasti akan mengetahuinya bahwa segala perbuatanmu mengumpul dan bermegah-megahan dengan harta dunia fana itu percuma belaka. Yang kelima, sungguh jika kalian mengetahui dengan yakin betapa buruknya tempat kembali kalian, kalian pasti akan terkejut terhadap gaya hidup kalian. Yang keenam, aku bersumpah kepada kalian wahai manusia, dan aku tekankan sumpahku itu bahwa sesungguhnya kalian pasti akan melihat dengan api yang menyala-nyala. Yang ketujuh, kemudian aku dalam artian Allah bersumpah, dan aku tekankan sumpahku itu bahwa kalian akan melihatnya dengan mata telanjang dan penuh keyakinan. Yang kedelapan, kemudian aku bersumpah dan aku tekankan sumpahku itu bahwa kelak kalian akan ditanya tentang kemegah-megahan yang kalian miliki di dunia itu. Untuk tugas hari ini bisa kalian ringkas ya di halaman 73 sampai 75. Kalian ringkas tentang asbabun nuzul surah At-Takasur dan kandungan surah At-Takasur. Dikumpulkannya hari ini paling lambat hari Sabtu, dan mengumpulkannya langsung ya pakai kertas lembar. Nanti kumpulkannya di meja kantor ibu ya. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita sudah belajar sampai kandungan surah At-Takasur. Kemudian silahkan dibuka pembelajaran ke-8 halaman 83. Di sana untuk kompetensi dasar ada 4. 3.1 menjelaskan hukum bacaan wakaf dan ibtidah. 4.1 menunjukkan contoh hukum bacaan wakaf dan ibtidah dalam surah-surah pada Al-Quran. 4.2 mempraktikkan bacaan wakaf dan ibtidah dalam bacaan surah-surah pada Al-Quran. 4.3 menerapkan ketentuan hukum bacaan wakaf dan ibtidah berdasarkan ilmu tajwid. Untuk surah Al-Fajr kita akan membacanya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk artinya juga bisa kalian baca sendiri. Kemudian lanjut kita akan belajar tentang hukum bacaan wakaf. Dalam baca Al-Quran, seorang qari'ah pasti
harus memperhatikan di mana dia harus berhenti dan kapan dia harus bisa terus dalam membaca. Terkait dalam ilmu tajwid diatur dengan tema wakaf dan wasyal. Wakaf itu artinya berhenti, maksudnya seorang pembaca dianjurkan berhenti dalam kondisi tertentu. Sedangkan wasal artinya terus, maksudnya seorang pembaca dianjurkan untuk melanjutkan bacaannya dan tidak baik jika dia terus. Untuk penjelasannya kita bahas bersama-sama. Yang pertama, wakaf menurut bahasa ialah al-habs, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu dengan tidak begitu lama, kemudian mengambil napas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Sedang dalam pengertian ilmu tajwid, wakaf ialah menghentikan bacaan, baik berhenti itu untuk sementara di pertengahan atau kemudian meneruskan kepada wakaf berikut ataupun berhenti pada akhir ayat. Pembagian wakaf di sini secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada wakaf istirari, berasal dari kata daruratun yang artinya darurat atau terpaksa. Sedangkan menurut istilah, wakaf istirari adalah berhenti mendadak karena terpaksa seperti kehabisan napas, batuk dan lupa. Seperti kehabisan napas, ada contohnya. Yang pertama, misalnya kenapa memulai kembali bacaan dari kalimat sebelumnya yang cocok atau dengan baik. Contohnya kita bisa berhenti pada kata inda dalam ayat berikut, bisa dibuka di halaman 87, jazauhum inda rabbihim, maka ia harus memulai kembali bacaannya dari lafaz jazauhum. Yang kedua, melanjutkan bacaan pada kalimat berikutnya tanpa harus mengulang kembali bacaannya jika ia berhenti pada tempat yang baik, misalnya berhenti pada akhir ayat berikut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan pembagian selanjutnya ada wakaf intijori. Intijori menurut bahasa artinya menunggu. Wakaf intijori di sini yakni menurut istilah berhenti menunggu pada suatu kalimat guna dihubungkan kalimat lain pada bacaan yang tengah dibaca ketika ia menghimpun beberapa qiraat dan ada beberapa perbedaan riwayat. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi fatakun naral lati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Pada ayat di atas, tepatnya pada kata al-hijarah, ada yang berpendapat lebih baik wasal. Wasal di sini bisa diteruskan dan ada pula yang membolehkan wakaf. Intinya misalnya fatakun naralati waquduhan nasu wal hijaratu, boleh juga berhenti di sana atau bisa juga dilanjutkan fatakun naralati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Kalau kita berhenti di al-hijaratu berarti kita harus mengulang dari kata allati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin, seperti itu. Kemudian lanjut pembagiannya. Kemudian lanjut untuk wakaf ihtibari yang poin C. Ihtibari berarti memberi keterangan. Kata ihtibari berasal dari kata khabara. Sedangkan menurut istilah, wakaf ihtibari adalah berhenti pada suatu kalimat untuk menjelaskan al-maktu, kalimat yang terpotong, dan al-mausul, kalimat yang bersambung, atau karena pertanyaan seorang penguji kepada seorang qori yang sedang belajar bagaimana cara mewakafkannya. Misalnya seorang guru sengaja berhenti pada kata tersebut atau ia memerintahkan peserta didiknya berhenti pada kata tersebut dengan tujuan memberitahukan atau menguji sang peserta didik di sekitar al-maktu, al-mausul, dan al-mahjub. Contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 27, ya, bisa kalian buka di halaman 88 yang bunyinya watlu alaihim naba abnai adama bil haq. Kata ibnai asalnya katalah ibnain, itu dalam ibnain karena terjadi idopa dengan kata adam maka huruf nunnya hilang. Ini dalam tata kalimat bahasa Arab ya anak-anak, yang bisa kalian ketahui sendiri. Berarti terpaksa berhenti pada kata tersebut untuk mengetahui adanya huruf yang dua, maka dibacalah menjadi ibnaini dengan kata nun. Tindakan guru yang menguji kepada peserta ini disebut dengan wakaf ihtibari. Itu lebih ke tata bahasa Arab. Kemudian untuk yang D, wakaf ikhtiyari berasal dari kata hayara yang berarti memilih. Sedangkan menurut istilah,
Wakaf ikhtiari, wakaf yang disengaja atau dipilih bukan karena suatu sebab seperti sebab-sebab di atas. Jadi wakaf ikhtiari adalah wakaf yang dipilih dengan sengaja oleh qori untuk menghentikan bacaan Al-Qur'annya pada suatu lafal. Pilihannya berhenti itu bukan karena alasan ikhtiari terpaksa, intijari menunggu, atau itibari diuji, tetapi karena pilihannya sendiri. Untuk pembagian wakaf ikhtiari dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada wakaf tam, ada yang kedua wakaf kafi, yang ketiga wakaf hasan, yang keempat wakaf kabih. Apa sih yang dimaksud dengan wakaf tam itu? Secara bahasa, tam artinya sempurna. Wakaf tam menurut istilah ialah berhenti pada kalimat yang sempurna yang tidak ada lagi kaitannya dengan kalimat atau ayat sesudahnya maupun sebelumnya, baik secara lafal maupun makna. Wakaf tam biasanya terjadi pada akhir ayat atau kisah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya mereka itulah yang tetap mendapat tunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merupakan akhir dari suatu penjelasan tentang golongan orang-orang yang bertakwa. Untuk selanjutnya ada di surah Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Wakaf tam di sini ada 3. Yang pertama ada mim, ada to, dan kola. Di mana sih wakaf tam itu? Wakaf tam itu ada di dalam ayat Quran. Akan ibu bukukan. Selanjutnya akan ibu bukakan wakafnya seperti apa sih? Anak di sini nih ada di surah Al-Isra ayat 1. Wakaf tam ini seperti nih yang di atas ini termasuk wakaf tam. Jadi nanti kalau ibu suruh bisa aja kalian menulisnya dari subhanalladzi sampai sini 1 ayat ya. Kalau wakaf tam ini artinya sempurna, jadi harus 1 ayat. Ini wakaf tam, tanda yang di atas ini. Saya mencari seperti apa wakaf mutlak. Wakaf mutlak itu juga sama, anak-anak pasti nanti ada di atas. Wakaf to berarti wakaf mutlak. Dan wakaf mim biasanya kalau ada wakaf mim biasanya kita diharuskan untuk berhenti. Wakaf mim itu biasanya wakaf lazim, biasanya ada wakaf mim itu biasanya berhenti seperti itu. Intinya wakaf mim itu di atas juga anak seperti yang tadi, tapi wakaf mim itu harus berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wakaf bisa kalian buka di halaman 90 di surah Al-Baqarah ayat 4. Kafi artinya cukup. Secara bahasa wakaf kafi istilah adalah berhenti pada kalimat sudah dan sebelumnya tidak berkaitan segi lafaz, tapi hanya berkaitan dari segi makna. Untuk contohnya bisa dibuka di surah Al-Baqarah 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Di sana wakaf kafinya ada di atas huruf K, itu termasuk huruf wakaf kafi. Jadi kalian nanti bisa menulisnya dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, seperti itu. Kemudian untuk wakaf hasan artinya baik. Wakaf hasan istilah berhenti pada kalimat secara lafal dan kalimat sebelum dan sesudahnya. Biasanya wakaf wasal ini tandanya seperti sholah. Untuk wakaf sholah itu biasanya wakaf sholah itu biasanya ada di atas ya, anak-anak wakafnya kecil seperti yang ada di surah Al-Anfal ayat 1, bisa kalian buka. Yas'alunaka, di sana ada di fattaqullaha wa aslihu zatal bainikum wa atiullaha wa rasulah. Nah, di sana di atas katakum ada tanda sholat, itu termasuk dari wakaf hasan. Nanti kalau kalian menulis bisa aja dari fattaqullaha wa aslahu zatal bainikum wa atiullaha wa rasuluhu, sampai situ. Kalau kalian nanti ibu tugaskan di surah apa ya. Kemudian untuk wakaf kabih secara bahasa buruk. Wakaf kabih istilah berhenti pada kalimat yang memberikan makna tidak baik karena kalimat itu tidak sempurna serta masih berkalian dengan kalimat sudah dan sebelumnya, baik dalam lafal maupun makna. Untuk wakaf kabih di sini ditinjaunya bisa dari segi lafal dan segi makna, bisa kalian baca sendiri. Kemudian
Untuk wakaf kabi di sini tandanya yakni huruf la. Biasanya wakaf kabi tanda huruf la ini bisa di akhir ayat ya anak-anak. Bisa aja kalian buka di surah Al-An'am ayat 141. Di innahu la yuhibbul musrifin. Di sana ada wakaf kabi yakni la. Kalau kalian nanti menulisnya bisa aja langsung dari wala innahu la yuhibbul musrifin sampai situ. Untuk tanda-tanda wakaf yang lain bisa kalian baca sendiri di halaman 94. Dan contoh-contoh wakaf lazim tadi sudah ibu jelaskan ya. Bisa kalian baca sendiri untuk wakaf-wakaf tandanya itu. Ada wakaf lazim, ada wakaf mutlak, jaiz, aulah, dan masyhur aulah. Ada muwakaf, ruku dan mu'anakah. Kalau ruku ini ada di ini summalatus alun nayo maizin anin naim. Ain di sana itu termasuk dari wakaf ruku. Untuk ibtida bisa dibuka di halaman 96. Itu cara melafalkan lafal yang tidak diwakafkan. Bisa kalian baca sendiri sampai halaman 98. Kalau yang tidak paham bisa ditanyakan. Untuk wakaf-wakaf itu ya. Untuk ibtida di halaman 100 ibu akan jelaskan sedikit. Tadi masih wakaf ya. Pembacaan ibtida menurut bahasa memulai, melanjutkan atau memulai kembali bacaan setelah berhenti sejenak untuk mengambil napas atau wakaf. Untuk pembagian ibtida ada dua macam, ada ibtida jaiz dan ibtida gairu jaiz. Bisa kalian baca sendiri ya ibtida itu. Ya, latihannya halaman 102. Kita mencari wakaf yang seperti yang ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Untuk halaman 103 dan 104 isian A dengan B wajib nanti tulis soalnya dan dikumpulkan minggu depannya lagi. Kalau untuk halaman 102 ini nanti rincian wakafnya akan ibu kirimkan di GISI ya, di Classroom. Untuk berapa buktinya mencari wakafnya. Kalau mencari wakaf ini terakhir ada satu. Kalau PR 104 nya yang isian A dengan B minggu depannya lagi ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.